Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar Ananda semuanya? Sehat? Selamat Pagi pagi, Pak, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Senang sekali rasanya hari ini Bapak bisa kembali bertemu dengan Ananda semuanya dengan semangat dan motivasi yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Mudah-mudahan hasil pembelajaran kita hari ini memang lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Hari ini kita akan mempelajari tentang tata cara sholat berjemaah, di mana sebelumnya kita mempelajari tentang tata cara sholat fardu. Maka sebagai lanjutannya, hari ini kita akan mempelajari tata cara sholat berjemaah. Hari ini kita bertemu tentang tentunya untuk mempelajari materi yang sangat penting, belajar fikih dalam materi tata cara sholat berjemaah. Belajar fikih, gas men, gampang, seru, menyenangkan. Baik, seperti biasa, untuk lebih baik dan lebih berkahnya pembelajaran kita hari ini, Ananda yang ditugaskan untuk memimpin doa hari ini, silakan dipimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dipermudah dalam memahami dan menjadikan ilmu ini bermanfaat dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin. Baik, selanjutnya Bapak akan cek kehadirannya. Hadir semuanya? Hadir, Ya, Pak. Hadir alhamdulillah luar Pak. biasa. Hadir Pak, hadir. Betul, hadir semuanya ya. Baik, materi kita hari ini tentang tata cara sholat berjemaah. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran ini yang pertama adalah menjelaskan pengertian sholat berjemaah. Harapannya setelah mempelajari materi ini, Ananda bisa menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan sholat berjemaah. Yang kedua, menganalisis syarat sah sholat berjemaah. Setelah pembelajaran ini selesai, harapannya Ananda semuanya bisa menganalisis syarat-syarat sah sholat berjamaah tersebut. Yang kedua, menelaah syarat imam. Baik, Ananda semuanya, sebelum kita lanjutkan pada materi, kita awali pembelajaran kita ini dengan bersama-sama membacakan ayat suci Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 43. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Dan laksanakanlah solat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Di sini, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk, ada ulama yang memahami ini adalah sesungguhnya perintah untuk melaksanakan sholat berjemaah. Baik Ananda semuanya, silakan diamati, diperhatikan gambar berikut ini. Siapa yang bisa memberikan komentar atau pendapat tentang gambar yang baru ditampilkan? Ayo, siapa yang berani? Anak hebat pasti berani. Ayo, Saya Pak. Ananda Syarif mungkin bisa? Oh, baik Pak. Oh, yang kanan itu tentang sholat berjamaah Pak. Yang pertama tadi. Ya, Ya, terima kasih. Ya, ini dia. Betul. Itu adalah gambar sholat berjemaah. Namun, sholat berjemaah yang ditampilkan sekalipun sholatnya sama-sama sholat berjemaah, tetapi ada perbedaan. Yang membedakannya adalah posisi makmumnya dan keberagaman makmumnya.
Ada kalanya sholat berjamaah itu makmumnya cuma laki-laki sama ragamnya dengan yang menjadi imam. Imamnya laki-laki, makmumnya laki-laki. Tetapi ada yang bercampur, ada yang laki-laki, ada perempuan yang menjadi makmumnya. Dan kita lihat posisi makmumnya bisa berbeda. Kalau makmumnya satu orang, makmumnya lebih dari satu orang, dia berbeda. Tetapi yang membuat sama itu hanyalah posisi imamnya, imam selalu di depan. Seperti itu ya Ananda. Oleh karenanya sangat penting kita memahami tata cara sholat berjemaah ini. Oke, ini ada beberapa pertanyaan sebelum kita lanjut. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan berikut ini? Silakan. Ini dia pertanyaannya. Apa pengertian sholat berjamaah menurut pemahaman Ananda? Iya, sholat yang dikerjakan secara bersama-sama. Toyib. Ini ada pertanyaan kedua. Bagaimana menurut Anda? Apakah semua sholat berjamaah yang dilakukan bisa dikatakan sah? Siapa yang bisa? Rusda, mana Rusda? Bisa Rusda berikan komentarnya? Ya, saya, Ya, Pak. baik, Pak. Jawabannya tidak, Pak. Jawabannya Halo, halo. tidak. Tidak ya? Ya, jawabannya Ya, tidak, Pak. sholat berjamaah yang dikatakan sah itu hanyalah sholat yang dilakukan sesuai dengan syarat sah. Seperti itu ya Ananda ya? Benar jawabannya. Oke, ini ada pertanyaan yang ketiga. Apakah semua orang yang ingin menjadi imam boleh dijadikan imam sholat berjamaah? Ayo, siapa lagi yang bisa? Saya Pak, saya Sobri, Pak. Sobri, bisa? Tidak boleh, Pak. Saya tidak boleh. Tidak boleh. Tidak Iya, boleh. benar sekali. Karena menjadi imam itu ada ketentuannya, ada kriterianya, ada syarat-syaratnya. Seperti itu, Ananda semuanya. Nah, sekarang kita lanjut ke pengertian sholat berjamaah. Apa itu yang dimaksud dengan sholat berjamaah? Ini dia. Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama, satu orang menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum. Yang menjadi kata kunci yang harus kita pahami pada pengertian ini adalah tiga hal. Yang pertama, sholat berjamaah itu dilakukan secara bersama-sama. Yang kedua, sholat berjamaah itu ada imam dan ada makmumnya. Terus yang ketiga, sholat berjamaah itu imamnya hanya satu orang dalam satu jamaah dan untuk makmumnya tanpa batas, semakin banyak lebih baik. Seperti itu. Lanjut, berikutnya kita lihat syarat sah sholat berjamaah. Tadi sudah diberikan jawaban oleh teman Ananda bahwa tidak semua sholat berjamaah yang dilakukan itu dikatakan sah. Sah tidaknya sholat berjamaah itu apabila ia memenuhi syarat-syarat ketentuan syarat sah sholat berjamaah tersebut. Apa saja yang menjadi syarat sah sholat tersebut? Yang pertama, posisi makmum tidak boleh lebih maju daripada imam. Jadi imam harus selalu di depan. Kemudian makmum harus mengetahui gerakan imam. Yang ketiga, dilakukan dalam satu majelis. Yang keempat, makmum harus berniat menjadi makmum. Yang kelima, sholat imam dan makmum harus sama. Jadi kalau misalkan imamnya sholat zuhur, makmumnya juga niatnya ya sholat zuhur, tidak bisa berbeda. Selanjutnya, syarat menjadi imam. Ini ada beberapa syarat untuk menjadi seorang imam dalam sholat berjamaah. Yang pertama, beragama Islam.
Jadi kalau misalkan ada seseorang non-muslim hafalnya Al-Quran, dia hafal Al-Quran, bacaannya bagus, lalu kita jadikan sebagai imam sholat berjamaah, ya sholatnya tidak sah. Karena sahnya sholat berjamaah itu imamnya adalah harus seorang muslim. Yang kedua balik, yang ketiga syaratnya berakal sehat, yang ketiga laki-laki, jika makmumnya laki-laki. Yang kelima, suci dari hadas dan najis. Yang keenam, fasih membaca Al-Quran. Yang ketujuh, imam tidak sedang mengikuti imam yang lain. Jadi seseorang yang sedang menjadi makmum, dia tidak bisa dijadikan sebagai imam. Baik, Ananda semuanya itu materi kita hari ini sebagai kesimpulan materi. Nah, siapa yang berani menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini? Saya, Pak. Oke, silakan. Sholat berjamaah itu sholat yang dilakukan oleh sama-sama atau sholat yang dilakukan secara bersama-sama. Kemudian tidak semua bisa menjadi imam, Pak. Jadi ada syarat rukunnya. Kemudian sholat berjamaah itu ada ketentuan-ketentuan yang lainnya juga, baik imam dan makmum. Mungkin itu, Pak. Oke, mumtaz, jawaban Ananda luar biasa. Betul, jawabannya benar. Tidak ada rasanya yang ingin menambahkan karena semuanya udah benar ya apa yang disimpulkan tadi. Maka sebagai evaluasi pembelajaran kita hari ini, Bapak ingin melihat sejauh mana perhatian Ananda semuanya, kesungguhan Ananda, keseriusan Ananda di dalam mengikuti pembelajaran ini. Dari itu Bapak akan berikan 3 buah pertanyaan secara acak dan jawabannya hanya jawaban benar dan salah. Ini pertanyaan yang pertama. Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama, terdiri dari atas beberapa orang imam dan makmum. Benar, Saya, Pak. salah. Benar, Pak. Saya. Ya, Mustamir. Salah, Pak. Salah, Pak. Salah. Saya, Pak. Topik, Pak. Saya, Pak. Salah, Topik, Pak. Pak. Salah, Pak. Mustamiruddin, apa jawabannya? Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama terdiri atas beberapa orang imam dan makmum. Ya, Salah, Pak. benar apa salah? Salah, Pak. Salah ya. Oke, Ya. jawaban Anda benar. Yang kedua, seorang bencong tidak boleh berimam kepada perempuan. Jawabannya benar salah? Benar, Pak. Benar. Benar. Salah, Pak. Salah, Seorang Pak. bencong tidak boleh berimam kepada perempuan. Jawabannya benar. Karena bencong itu adalah laki-laki. Laki-laki berimam kepada laki-laki. Tidak boleh berimam kepada perempuan. Evaluasi yang ketiga, pertanyaannya adalah salah satu syarat sah sholat berjamaah, makmum mengetahui gerakan imam. Berarti sholat berjamaah sah dilakukan secara virtual, lewat TV dan sebagainya, karena lewat itu kita bisa mengetahui pergantian gerakan imam. Jawabannya benar salah? Salah, Pak. Salah, Pak. Salah. Salah? Ya, tidak boleh ya, karena syarat berikutnya adalah kita harus dalam satu majelis. Baik Ananda, itu materi kita hari ini. Alhamdulillah perhatian keseriusan Ananda semuanya sangat luar biasa. Dibuktikan dengan 3 buah soal sebagai evaluasi akhir dari pembelajaran ini. Ananda bisa menjawab dengan jawaban yang tepat dan benar semuanya. Namun yang paling penting daripada materi ini adalah bagaimana masing-masing kita, keluarga kita, teman-teman kita terbiasa dengan hidup sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah adalah merupakan salah satu ibadah penting yang pahalanya besar dan manfaatnya juga sangat besar dalam kehidupan kita baik di dunia apalagi di akhirat kelak. Baik anak-anak semuanya, demikian pertemuan kita hari ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.